Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Maafkan Bule, Fit. Maaf, kenapa sih, Bule? Sama warisan orang tuamu yang Bule gadaikan itu, terpaksa Bule lepaskan untuk membayar hutang kepada rentenir. Apa? Selama ini hutang Bule menumpuk untuk berobat. Fit, kamu kenapa? Apa ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kamu, Fit? Enggak, Bu. Ibu baik banget sama saya. Saya jadi ingat sama almarhum ibu saya. Dulu kalau kita makan bareng, dia juga sering ngasih jatah makanannya ke saya. Katanya supaya aku nggak sakit. Kamu boleh kok menganggap saya ini ibu kamu. Jadi malam ini juga kita berdua ke Bandung bareng. Yes! Aku Tama emang tahu ya. Tahu kebutuhan batin. Kamu tuh apa-apaan sih? Oke. Mendingan kita sekarang pulang aja, Mos. Biar kamu bisa packing barang. Terus ntar kamu mau aku jemput jam berapa? Gini, Rel. Sebenarnya mami kamu ngundang kita buat datang ke rumahnya. Tadi aku makan siang sama mami kamu. Kok bisa? Gak sengaja ketemu di mall. Papi juga ngajak ke sana malam ini. Udah siap, Mos? Udah. Udah bawa jaket? Di sana dingin loh. Udah. Kompor-kompor udah matiin? Lampu mungkin? Pintu udah dikunci? Udah. Kamu udah gak marah kan sama aku? Sama aku? Masih. Biasanya jawaban yang pertama tuh yang benar-benar dari hati loh, Mas. Kalau ngobrol terus, kapan mau berangkatnya? Ya udah, kamu udah gak tahan ya pengen traveling sama aku. Ayolah. Kamu nggak tahu aja, Tan. Di sana nanti aku bakal minta putus sama kamu. Pulang dari sana, kamu pasti udah nggak bisa ketawa-ketawa kayak gini lagi. Tapi tahu hubungan kalian berdua ini sudah sangat kuat. Dan rasanya saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kalian berdua menjadikannya lebih serius. Maksud Papi? Maksud Papi sama Mami, gimana kalau hubungan kalian itu langsung ke pertunangan aja ya, sayang ya?
berdua udah siap kan? Insya Allah, Pi. Ya mungkin ini tidak seperti harapan kalian berdua yang mungkin ingin langsung menikah. Tapi Papi pikir kan Fitri masih kuliah dan masih sangat muda. Gak apa-apa, Pi. Ini aja kami udah bersyukur banget. Restu ini memang agak terlambat. Tapi justru dari situ pula lah hubungan kalian menjadi semakin teruji. Iya kan? Papi sama Mami salut sama kalian berdua. Pak, Bu, makasih. Saya mohon doakan kami, doakan hubungan aku dan Farel. Sid, kapan kamu menyampaikan kabar gembira ini ke keluarga kamu? Aku akan menelpon keluarganya Fitri secepatnya, Pi. Aku udah kenal dekat sama bulenya. Bagus. Karena kalau bisa pertunangannya kita langsungkan minggu depan, ya? Siap, Pi. Ya Allah. Duitku habis, tinggal segini. Padahal Fitri baru saja ngirimin duit. Nggak enak kalau saya harus minta lagi. Repotin. Aduh, mudah-mudahan masih ada. Alhamdulillah masih ada ini. Sejak sawah dijual, saya mau ngandelin apa lagi untuk kehidupan sehari-hari? Seneng ya, Fit? Sayang, makasih ya. Kamu udah bersabar selama ini. Kamu juga udah banyak berkorban demi aku, Rel. Terus gimana ya ngasih tahu bule kamu? Walau gimana pun, dia kan harus datang sebagai orang tua kamu. Sayang, maafin aku ya. Aku ngomong gini malah bikin kamu stres nanti. Aku gak mau kita berantem lagi dan ngerusak hubungan kita yang udah dapet restu. Nanti aja kita pikirin, Rel. Mudah-mudahan aja nanti ada jalan keluarnya. Aku percaya sama kamu, sayang. Fit, meskipun rencana pertunangan kita baru sebatas ini, tapi aku udah gak sabar deh. Pengen cepet-cepet nikah. Sabar ya. Tunangan sama restu dari mereka aja, itu udah sangat berarti buat kita. Kalau nanti kita udah nikah, aku yakin banget kamu pasti jadi menantu kesayangan Mami dan Papi aku. Amin. Fit, nanti kalau udah nikah, kamu mau anaknya ada berapa? Satu aja ya. Dikit banget. Mikirin kamu aja kan udah stres. Kadang-kadang kamu juga kayak anak kecil. Enggak lah, Fit. Nanti kalau kita udah nikah nanti, aku pasti bisa bersikap lebih dewasa. Terus maunya anaknya berapa? 7 deh. Ya, Fit? 7 ya? Banyak banget. 5 aja. Wah, nggak dapet, Mbak. Dari sananya udah segitu. Saya aja ambil untungnya nggak gede-gede amat. Tapi situ kan udah balik modal, Mas.
jadi tawar-menawar gini? Emangnya tukang sayur? Papa lagi istirahat. Aduh. Kan marah. Anak kita kok bodoh bandel sih sayang? Mudah-mudahan tuh anak tuh cewek ya. Kalau cowok lagi gimana? Gak bikin lagi sampai dapet cewek. Mama pusing. Papa jahat, Papa jahat. Asik ya. Sekali-kali kita ngelupain masalah kantor, anak. Kita bisa berduaan aja. Bisa-bisa seharian kita nggak keluar kamar nih. Tapi Rel, aku kepikiran sama anak-anak. Udah pada makan belum ya? Ya ampun Fitri. Mereka kan udah dititipin di tempat mamiku. Dijamin aman. Udah kamu santai aja deh ya. Oke. Ya udah, sekarang kita nikmati second honeymoon kita ya. Iya Rel, meskipun kita udah punya anak banyak, tapi kita masih ada waktu kayak gini, pacaran lagi. Kenapa Fit? Ya ampun Rel, anak kita yang kedua belum imunisasi campak. Aduh gimana ya Rel? Telepon mami Rel. Ya ampun Fitri. Rel, maaf ya, aku lagi ngayal. Kamu ngehayal apa? Pasti lagi ngehayal kalau kita udah nikah ya? Iya Rel, aku menghayal kita punya anak yang banyak, bandel-bandel. Kayak ribet nih ngurusinnya. Kalau kamu ngayal apa? Kok kayaknya seneng banget. Aku lagi ngehayal kita berdua second honeymoon di tempat yang romantis banget, jauh dari anak-anak. Kamu tuh keterlaluan ya. Sementara aku lagi hamil gede, ngurusin anak-anak yang banyak, stres mikirin kamu, ngurusin kamu. Kamu malah kayak anakan second honeymoon. Tega banget sih. Iya kan, second honeymoonnya sama kamu, Fit. Tapi kamu tuh kelewatan, Rel. Kamu tuh gak ngeliat sikon. Mikirin diri sendiri, gak ngeliat istri, apalagi kesusahan. Tega banget sih. Aku ngajak kamu second honeymoon supaya kamu lupain stres ngurusin anak. Terserah deh. Sebel. Kok malah berantem? Baru ngayal. Maaf ya. Lagian kamu emosian. Tapi setuju kan? Setuju apa? Kita second honeymoon. Nikah aja belum. Mikirnya gak usah kejauhan deh. Hai Mos, kamu seger banget hari ini. Udah buruan. Udah ditunggu klien di bawah. Mesra dikit kenapa sih Mos? Aku kan udah baik-baikin kamu. Nggak ada waktu buat itu, Tan. Denger ya, Tan. Kita kesini ini untuk meeting, bukan buat pacaran. Ya, kalau meeting sambil pacaran kan lebih asik Mos. Gak usah ngaco deh. Ayo buruan. Fit, ini tolong dirapiin ya. Kalau udah selesai langsung taruh ke mejaku. Mbak, mau merit ya? Biasanya kalau mau merit, orang suka ngelamun. Rel, maaf. Aku jadi nyuakin kamu. Kamu mikirin apa sayang? Aku stres banget nih, Rel. Udah dapat restu kok stres sih, Fit. Emangnya kamu gak stres apa kita mau tunangan? Ya enggak lah. Malah aku seneng banget. Aku juga senang banget, Rel. Tapi gimana caranya ya? Caranya apa? Tapi kamu janji ya, Rel. Kamu jangan marah sama aku. Rel, jujur. Sampai sekarang, aku belum nemuin cara untuk ngasih tahu semua ini sama bule di kampung.
juga capek bohong lama-lama sama beliau. Yang akhirnya aku pusing sendiri kayak gini. Atau kita kesana aja, Fit, ke kampung kamu. Kita datang berdua, bilang ke bule mau tunangan. Enggak, Rel, yang ada bule aku pingsan di tempat. Ya jadi gimana, Fit? Kalau kita kabarin lewat surat ataupun telepon, kesannya kan nggak menghargai orang tua banget. Maksud aku langsung mengundang beliau aja datang ke sini. Sampai di sini, aku baru bilang ke bule kalau aku mau tunangan sama kamu. Kamu tuh aneh banget ya, Fit. Banyak banget loh cewek berharap cowoknya berani datang untuk melamar langsung ke keluarganya. Ini aku berani, kamunya yang nolak. Maaf ya, Rel, aku juga nggak tahu akhirnya bakalan rumit kayak gini. Iya, nggak apa-apa sayang. Ya. Siang. Dengan ibu siapa? Moza, Pak. Sial, lama amat sih salamannya. Nggak tahu itu cewek gue. Kalau bukan klien sih udah gue tonjok dari tadi. Senang sekali berkenalan dengan Anda. Mari silakan duduk. Untuk materinya yang kemarin sudah kami pelajari. Tapi mungkin nanti siang bisa presentasi di kantor kami, ya. Sambil menunggu atasan kami pulang dari luar kota. Bisa, Pak, bisa. Brengsek. Mentang-mentang gue cowok, sama sekali nggak dilihat, nggak diajak ngomong. Mose juga raw banget sih, sengaja banget bikin gue sebel. Draftnya sudah ada kan? Sudah, Pak. Mana, Tan? Bapak-bapak, untuk draft budgetnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Giliran bagian yang gak enak aja kasih ke gue. Dengan bapak siapa tadi? Maaf. Tristan, Pak. Halo, assalamualaikum. Bu Luraya, Bu, ini Fitri dari Jakarta. Bisa ngomong sama Bu Rini? Iya, nanti saya telepon lagi ya. Assalamualaikum. Aduh, nanti ngomongnya gimana ya sama bule? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, ini Fitri. Fit? Loh, kenapa kok suara kamu gemeter begitu? Kamu sakit? Enggak, boleh. Gini, Fitri mengundang Bule datang ke Jakarta. Fitri sama keluarganya Mas Firman kangen buat ngeliat Bule. Ke Jakarta? Fit, Bule itu juga udah pengen ke sana. Bule kangen sama kamu. Bule juga kepengen kenal sama suamimu. Iya, jadi besok Bule datang ke Jakarta. Nanti Fitri jemput. Habis itu kita bareng-bareng ke rumahnya Mas Firman. Alhamdulillah, Fit. Akhirnya kesampaian juga Bule ke Jakarta bisa jenguk kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Saya sekalian mau pamit. Besok saya mau berangkat Jakarta. Berapa lama, Bu? Belum tahu, Pak. Saya mau jenguk Fitri. Lalu siapa yang mengurusi sawah, Bu? Saya sudah tidak punya sawah lagi, Pak. Sawah saya kan sudah disita Pak Toto. Pak Toto rentenir itu? Saya terlibat hutang 5 juta rupiah sama dia. Dan saya tidak sanggup bayar. Makanya sawah saya disita. Kenapa Ibu tidak jual saja sawah itu? Lalu Ibu bayarkan 5 juta kepada dia.
harga sawah ibu itu kan jauh lebih tinggi daripada hutang ibu. Masa toh, Pak? Masa saya bohong? Sawah ibu itu kalau dijual, harganya bisa 10 jutaan, Bu. Akhirnya bisa juga udah mulai ke Jakarta. Kamu udah melakukan tugas dengan baik, Fit. Kamu nggak tahu aja, susah banget tadi ngomongnya ke bule. Fit, aku gak ada maksud untuk nakutin kamu. Tapi ini baru permulaan loh. Maksud kamu? Besok, mau gak mau kamu harus jelasin soal Mas Firman. Dan soal pertunangan kita. Ya, Rel. Tapi gak usah dipikirin sekarang ya. Gimana jadinya besok aja. Yang penting kan aku udah berhasil ngundang bule datang ke sini. Bule kamu pasti marah banget ya, Fit? Ya udah pasti marah lah. Aduh, gimana kalau dia nggak setuju dengan rencana pertunangan kita ya? Gimana kalau dia nggak nerima aku, Fit ya? Rel, kok kamu jadi pesimis gitu sih? Aku cuman takut kehilangan kamu. Kamu gak akan mungkin kehilangan aku lagi. Tenang aja ya, kamu gak usah pikirin soal ini. Biar aku aja yang mikirin gimana besok aku ngomongnya ke bule ya. Gimana, Man? Ada kesulitan nggak? Enggak, Bu. Ini mah gampang. Rambut palsu. Saya biasa nyukur bulu ketek asli. Pokoknya Ibu tenang aja. Ini nanti jadinya akan jadi tren abad ini. Aduh, sakit nih. Aduh. Ya, sekarang waktunya sudah habis. Letakkan gunting kalian. Ma, ini model rambut apaan? Ini tren abad 2008, Bu. Ibu, Farelnya lagi keluar, Bu. Ada meeting sama klien. Saya kesini itu bukan mau cari Farel. Saya mau ngajak kamu pilih kebaya. Kebaya? Iya, kebaya untuk tunangan. Kamu kenapa sih? Kok mukanya pucat gitu? Tegang ya mau tunangan. Fit, bule kamu kan udah dikasih tahu. Terus kapan datangnya? Besok sore. Fit, bule kamu pasti bahagia banget ya, Fit ya? Iya. Nanti kalau kamu mau menikah, Fit, saya sama papinya Farel pasti ke bule kamu. Ya sekaligus ngelamar kamu. Ya kira-kira tahun depan ya selesai kamu kuliah. Iya. Kamu tuh kenapa sih, Fit? Kok gugup gitu? Baru mau tunangan. Gimana kalau nikah nanti? Mos, kita jalan-jalan yuk. Kan meetingnya udah selesai, jadi sekarang kita refreshing dong. Males, Atan. Aku ngantuk. Ya, nggak seru banget sih, Mos. Masa kita keluar kota cuma mau nginep di hotel doang? Kalau kamu mau jalan, jalan aja sendiri. Kamu tuh marahnya nggak ada endingnya. To be continue mulu. Nggak capek apa? Kita nggak bisa begini terus-terusan, Tan. Kita nggak akan pernah cocok satu sama lain. Tan, nanti malam aku mau ngomong sesuatu sama kamu di kafe. Kenapa nunggu nanti malam? Sekarang aja kan bisa. Enggak, Tan. Nanti malam aja ya, sekalian makan malam. Sekarang aku mau istirahat dulu. Ya udah deh, Mati istirahat ya, Hani.
Halo, Assalamualaikum. El, aku boleh minta tolong gak sama kamu? Soal apa, Fit? Kamu tahu kan, sampai sekarang itu bule aku nggak tahu tentang kematian Mas Firman. Sedangkan besok bule mau ke Jakarta. Aku nggak mau dia shock kalau datang ke kosannya aku. Jadi aku mohon supaya dia ke Jakarta langsung datang ke rumah kamu. Boleh ya, El? Boleh aja. Jadi besok aku langsung ke rumah kamu ya, pulang dari kantor. Ya udah, keluarga aku juga nggak masalah kok. Makasih banyak ya, El. Tapi El, aku mohon jangan kasih tahu sama Farel ya soal hal ini. Kenapa? Biarlah boleh tahu soal Farel di hari pertunangan aja. Oke, aku akan jaga rahasia kamu, Fit. Makasih ya, El. Mudah-mudahan Bule bisa menerima semuanya dengan lapang dada. Apa kamu mau ikut kakak aja tinggal di Jakarta? Ya, kakak sih senang-senang aja kalau kamu mau tinggal di Jakarta sama kakak. Tapi masa iya kamu mau ninggalin mama di sana? Nggak mungkin kan? Sih, dengar baik-baik ya. Apapun yang terjadi sama keluarga kita nanti, jangan sampai itu berpengaruh sama semangat hidup kamu ya. Kamu nggak boleh nyerah, ya. Jangan malas sekolah, ingat. Iya, oke. Udah dulu ya. Take care. Salam buat yang lain ya. Mos. Kamu telepon siapa, Tan? Dari adik aku, Mos. Adik kamu yang di Singapura bareng keluarga kamu itu ya? Iya. Dia lagi stres banget, Mos. Tadi dia curhat banyak banget sama aku. Dia takut kalau sampai mama sama papa aku cerai, Mos. Ya emang sih beberapa hari ini mama sama papa aku sering banget berantem. Itu yang bikin dia jadi gak semangat sekolah, Mos. Pelajarannya hancur sekarang. Ya ampun, dalam kondisi kayak gini, masa sih aku tega mutusin dia? Kamu mau pesan apa? Aku pesenin ya? Nggak usah, nanti aja. Aku... Tadi katanya kamu mau ngomong sesuatu sama aku. Mau ngomong apa? Soal hubungan kita ya? Nggak jadi kok. Lagian, nggak penting. Tan, kamu hebat banget ya. Hebat? Kamu kok tiba-tiba muji aku sih? Emang ada apa? Kayaknya kamu sayang banget ya sama adik kamu. Emang udah seharusnya ya seorang kakak sayang sama adiknya. Aku gak nyangka kamu bisa setenang dan sedewasa ini. Malahan kamu pakai nasehatin adik kamu kayak gitu. Aku salut sama kamu, Tan. Biasa aja kali, Mos. Tapi makasih banyak ya kalau kamu udah muji aku. Aku seumur-umur belum pernah dipuji kayak gitu, Mos. Masa sih? Aku anak tengah dari 3 bersaudara, Mos. Kakak aku cowok. Sekolahnya pinter banget. Karirnya juga sukses. Keluarga aku paling bangga sama dia. Adik aku udah pasti kan dia disayang sama keluarga aku. Sedangkan aku nggak ada yang spesial dari aku, Mos. Jadi ini yang bikin dia kadang-kadang kayak anak kecil, suka cari perhatian ke semua orang. Mos, kamu masih marah sama aku? Enggak kok, Tan. Malahan marah aku nggak bersisa. Serius, Mos? Makasih ya, Mos. Aku janji aku bakal jaga perasaan kamu mulai sekarang.
Mudah-mudahan kehidupan Fitri di Jakarta jauh lebih baik dibandingkan waktu di sini dulu. Fitri, Bule kangen banget sama kamu, Fit. Duduk sini dulu, Nak. Aduh, sebenarnya Papa males nih rapat orang tua murid. Kok Papa males sih? Ini kan buat kepentingan anak. Iya, Nak. Maaf ya. Rapatnya di mana sih, Nak? Tempatnya tuh di situ, Pak. Tuh, kayaknya belum mulai deh, Pak. Waduh, banyak ibu-ibu tuh. Lagi pada ngerupin apaan ya? Papa mau usaha. Iya, siapa mau usaha? Orang cuma pengen ngajak ngobrol. Mau lihat dong? Nggak ada bapak-bapak kan, ibu-ibu semua. Sayangnya juga nggak punya mama sih, Pak. Kamu jangan sedih gitu ya, Nak. Walaupun papa laki-laki, papa juga bisa kok menjadi seorang ibu, ya? Maksudnya banci, Pak. Kamu nih gimana sih? Aduh, gimana ngejelasinnya ya? Gini loh, Nak. Walaupun kamu gak punya ibu, tapi kan yang sayang sama kamu banyak, ya? Beda, Pak. Juga masuk kelas dulu. Assalamualaikum. Salam. Rambut saya tuh jadi rontok gitu habis ngelahirin. Sama dong, rambut saya juga rontok nih gara-gara habis dilurusin. Kalau saya tuh sekarang kenapa ya jadi jerawatan gini? Jeng. Eke denger punya permasalahan sama wajah, rambut ya? Ih, gampil, tenang aja. Kalau misalnya nih ya, Eke kasih tahu punya permasalahan dengan jerawat, itu sekecil. Sering-sering aja facial di salon. Emang sih sakit, tapi dikit kok. Dibandingkan hasilnya, muka bisa mulus, Bo. Terus kalau misalnya punya permasalahan dengan rambut yang sering rontok, itu mah kecil. Sering-sering dikerimbat, ya. Papa kumat lagi. Berandong cilik, mau ke Menong. Ibu mau pipis, Pak. Juga. Ini papa kamu. Tuh, sebenarnya ini mama aku, Tante. Hah? Aku dibilang maknya. Mamanya? Kapan, Rel? Besok. Alhamdulillah, aku ikut seneng deh. Selamat ya. Kenapa? Oh, ini aku sama Tristan bentar lagi juga mau pulang kok. Kebetulan urusannya udah selesai. Malahan lebih cepat dari yang diperkirakan. Iya, besok aku sama Tristan pasti datang kok. Iya. Farel, Mos. Akhirnya mereka diterima juga sama Om Utama. Duh, perasaan aku kok jadi gak karuan gini ya. Mos, kamu mikirin apa, sayang? Itu ada undangan dari Farel, Tan. Besok dia tunangan sama Fitri. Seneng banget ya, Mos. Tapi kamu nggak apa-apa kan, Mos? Enggak. Emang kelihatannya aku kenapa? Ya, enggak. Ya, aku cuma takut kamu masih... Ya, namanya juga cinta pertama kan, Mos? Enggak lah, Tan. Walaupun aku sama Farel udah punya cerita, tapi kita berdua saling mendukung kok. Kalau satu sama lain lebih bahagia. Bagus deh. Jujur aja, Tan, aku ikut seneng sama kebahagiaan ini. Padahal perjalanan mereka cukup panjang dan melelahkan. Tapi mereka sanggup nyelesain semuanya. Hebat ya? Iya. Mereka emang hebat ya. Mestinya kita bisa nyontoh dari mereka loh. Nggak pernah nyerah meskipun hubungan mereka penuh tantangan. Aku janji deh, aku nggak bakalan punya pikiran buat minta putus lagi dari kamu. Putus? Kamu pernah punya pikiran putus sama aku? Enggak kok. Tan, kita harus cepet-cepet ke Jakarta kan? Soalnya aku masih harus bikin laporan buat Pak Utama. Yuk.
Halo istriku. Kamu kok kayak dialog film silat sih? Lucu juga ya, Fit. Nanti kalau kita udah nikah, aku manggil kamu, halo istriku. Terus kamu jawab, iya suamiku. Berarti nanti kalau kita udah punya anak, anak-anak kita manggil saudaranya, hai kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Lucu juga sih. Nah gitu dong, ketawa. Aku lihat kamu akhir-akhir ini agak-agak tegang ya menjelang pertunangan kita. Iya, Rel. Nanti sore aku jemput bule di Gambir. Tapi paginya aku udah gemeteran. Maaf ya Fit, aku gak bisa ikut jemput. Soalnya aku ada janji meeting sama klien sore ini. Gak apa-apa kok, aku bisa ngerti. Rel, aku ngeri banget deh kalau nggak bayangin gimana reaksinya bule kalau udah tahu semuanya. Kamu harus hadapi itu. Cepat atau lambat dia akan tahu juga kan. Tapi kamu harus hati-hati ngomong sama dia. Jangan sampai berantem ya. Ya ampun Fit, kamu stres banget ya. Emangnya kenapa? Surat yang kamu buat tuh parah banget. Udah tanggalnya salah, isinya juga salah buat PT lain. Hah? Maaf ya Rel, sini aku ganti bentar ya. Lah, masih ngantor? Bukannya besok tunangan? Gak apa-apa Al, kerjaan lagi overload gini masa gue tinggalin. Lagian besok acaranya cuma sederhana aja kok. Siapa aja yang diundang, Rel? Ya cuma keluarga dekat sama teman-teman aja. Gue udah coba ngubungin Kela, tapi dia belum tahu mau pulang apa enggak. Maafin adek gue ya Al, udah bikin lo kayak gini. Nggak apa-apa, Rel. Ya udahlah, nggak usah bahas lagi. Gua nggak mau mengganggu kebahagiaan kalian. Nanti bulenya Fitri langsung ke rumah lo Al. Iya, Rel. Lu tenang aja ya. Gue bakal menjelaskan semuanya ke bulenya Fitri. Makasih ya Al. Lo emang baik banget. Ya udah, nggak apa-apa. Gue duluan ya. Aduh, jadi tadi aku nggak bisa konsen sih. Padahal suratnya udah tungguin. Teh buat siapa, Rel? Kok taruh situ? Buat kamu sayang. Soalnya aku tahu kamu lagi stres banget. Jadi aku bikinin ini. Diminum dong. Lumayan loh, bikin perasaan dan otak jadi rileks. Kamu tuh perhatian banget sama aku. Makasih ya, Rel. Sebenarnya ada lagi sih Fit, yang lebih manjur bikin otak jadi rileks. Apaan? Ciuman. Kamu kenapa Fit? Grogi ya? Tehnya panas. Panas. Udah habis setengah baru bilang panas. Gimana sih kamu? Beliin kado apa ya buat Farel sama Fitri? Terserah kamu deh, Mos. Kamu kan lebih tahu Farel daripada aku. Kalau sampai mama papa aku datang ke Jakarta, kamu mau kan aku kenalin ke mereka? Kapan mereka kesininya, Tan? Ya, aku belum tahu juga sih, Mos. Mereka sibuk banget soalnya. Datang 1 tahun sekali ke Jakarta aja belum tentu. Padahal Singapura sama Jakarta deketan ya. Tapi, Mos, kamu mau kan kalau misalnya mereka datang, aku kenalin sebagai calon istri aku? Tapi apa nggak terlalu buru-buru, Tan? Kamu masih ragu sama aku, Mos?
Ya bukannya kayak gitu. Tapi aku ngerasa kayaknya hubungan kita masih prematur deh. Prematur? Emang bayi? Beneran, Tan. Kenapa nggak kita mantepin dulu hubungan kita baru menuju jenjang ke sana? Mos, kamu serius nggak sih sama aku? Ya serius lah, Tan. Kalau nggak serius, ngapain juga aku jalanin? Gimana ya makanannya itu pokoknya seperti saya sering bikin acara gitu deh. Tambahannya, ya itu juga boleh. Boleh. Jakarta ramene koyo ngene. Kata Fitri saya suruh nunggu di stasiun. Di mana yo? Terus saya minta dessertnya ya. Aduh, ngapain sih tuh orang jalan nggak pakai lihat kiri kanan? Turun, Bu. Kok nyebrang nggak lihat-lihat sih? Kok jadi ibu yang marah sama saya? Ibu yang mau nabrak saya kan? Harusnya saya yang marah sama ibu. Dasar orang kampung, orang udik, udah tahu salah kok ngeyel sih, Bu. Ibu jangan menghina saya ya, mentang-mentang orang kota. Sok! Lagian ibu tuh ngapain sih ke Jakarta? Ibu tahu nggak? Di Jakarta ini udah sumpek, udah banyak penduduk. Ibu lagi mau cari kerjaan di sini. Sumpah tau nggak, Bu? Mendingan pulang kampung deh sana. Sombong sekali orang ini. Bu, gini aja ya. Saya tuh hari ini banyak urusan karena besok anak laki-laki saya tuh tunangan. Jadi, ibu maunya apa sih? Saya tuh nggak perlu apa-apa dari ibu. Saya cuma perlu ibu minta maaf. Udah. Bu, tunggu. Ibu belum minta maaf sama saya. Apa? Saya minta maaf sama ibu? Nggak salah, Bu. Saya tahu. Ibu pasti minta ganti rugi kan? Saya cuma butuh ibu minta maaf sama saya. Bu. Ya, orang kayak ibu ini, nih, cuma butuh ini ya. Ini ambil. Saya enggak perlu ini, Bu. Ambil ini, Bu. Ambil. Ibu tuh apa-apaan sih? Ibu tuh orang miskin, orang udik. Tapi kok sombong banget? Ibu harus minta maaf sama saya. Sampai mati saya tidak akan pernah minta maaf sama ibu. Emangnya ibu tuh siapa sih? Ngaca dong. Apa semua orang kota sombong kayak ngono tuh? Fit, aku meeting dulu ya. Kamu mau jemput bule kan? Salamnya dari aku. Makasih ya, Rel. Bule? Ya ampun, Fit. Bule sampai pangling sama kamu. Kamu ayumen toh. Beda sekarang ya. Wes kayak orang kota kamu. Bule juga segeran. Alhamdulillah, Fit. Tapi kadang-kadang bule masih suka batuk kok. Fit, tadi jantung bule ini hampir copot. Pas nyebrang jalan, hampir aja ditabrak sama mobil. Astagfirullahaladzim, tapi bule nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa. Ketoke yang mau nabrak bule tadi itu tipe orang kaya yang sombong gitu deh. Untung aja kamu, Fit, dapat suami yang berasal dari keluarga sederhana. Piye, ibu mertuamu? Apik toh? Ibu mertua yang mana? Memangnya ibu mertuamu ada berapa, Taufik? Satu. Suamimu piye? Mana dia? Kok ndak ikutan jemput? Suami aku siapa?
Mas Firman. Lah, Fitri. Memang ono piro suamimu? Mas Firman lagi sibuk kerja. Boleh kita naik taksi aja ya? Loh, kenapa Mi? Suntuk gitu mukanya? Mami gemeteran nih Bram. Tadi Mami tuh hampir aja nabrak orang. Hah? Tapi Mami nggak kenapa-napa kan? Ya, untungnya nggak kenapa-kenapa. Tapi ya dasar udik dan kampungan ya. Masa dia balik ngomelin Mami sih? Kelewatan kan Bram? Pasti Mami nyetirnya sambil telepon, ya kan? Kamu kok tahu, Mai? Itu berarti Mami juga yang salah. Iya, dia juga salah. Kenapa sih nggak hati-hati? Ya udah ya. Yang penting kan Mami sekarang nggak kenapa-napa. Nah, kalau acara buat besok pagi gimana? Kita harus mikirin itu juga. Ya, mudah-mudahan besok itu acaranya lancar ya. Akhirnya kesampaian juga saya bisa mengunjungi rumah besan. Nak Firmannya mana? Belum pulang kerja? Loh, bukannya Om Firman udah... Silakan Bu. Ada. Juga, tangan Papa kok digigit? Lagian Papa juga ngapain pakai pilot juga. Udah sana. Temenin Nadine dalam. Recokin aja lu. Sebenarnya saya sudah lama sekali pengen ke Jakarta. Tapi fisik saya tidak memungkinkan. Saya tidak kuat juga perjalanan jauh. Emang orang tua suka gitu Bu. Suka sakit-sakitan. Sama kayak bapak saya. Udah bangkotan, sering sakit-sakitan. Terima kasih ya, Bapak, Ibu, sudah mau menerima anak Fitri dengan baik di keluarga ini. Beruntung sekali Nak Fitri punya mertua sebaik Ibu dan Bapak. Iya. Biar saya jelasin. Pak. Iya. Bu. Ada apa, Pak? Sebenarnya